sampaikan firman Tuhan, saudara. Itu tadi kesaksian saya. Nah, apa yang saya sampaikan firman Tuhan hari ini berhubungan dengan apa yang saya alami. Ya, saya sampaikan itu mengenai faith atau iman. Katakan faith. Ya. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sorry Bugem, saya sampai jam berapa? Takutnya saya lupa. Hah? 40 menit. Oke. Faith ya. Boleh buka slide selanjutnya? Nah, iman itu tidak bisa dibangun dalam satu malam, saudara. Jadi ada proses. Katakan proses. Nah, di situ saya kasih judul bagaimana cara Tuhan membangun iman kita. Saya kasih gambaran itu seperti gedung atau bangunan tinggi ini, ya, gedung atau bangunan tinggi ini. Dan kalau seorang insinyur akan membangun gedung yang tinggi, itu kan diperlukan perhitungan yang akurat, betul ya? Ya kan? Harus presisi tepat ya. Dan ketika semakin tinggi bangunan, itu pondasinya juga harus semakin dalam supaya seimbang, supaya balance. Ya, mungkin kalau yang teknik sipil, siapa di sini teknik sipil? Pasti tahu. Ada teknik sipil sini. Teknik sipil ada? Hah? Siapa? Yang kuliah? Masih kuliah mungkin? Ya, kalau mau bangun bangunan semakin tinggi itu pondasi harus semakin dalam, saudara. Dan itu bangunannya juga bahannya itu nggak boleh dikorup, jadi harus benar-benar tepat gitu ya. Nah, anggaplah bangunan tinggi ini seperti hidup kita, ya kan? Untuk membangun bangunan gedung yang tinggi ini itu kan butuh proses. Sama demikian juga hidup kita, ya. Kalau kita lagi dibangun sama Tuhan, ya, lagi diproses sama Tuhan, jangan protes. Kasih tahu kanan kirimu. Jangan protes. Nggak enak Tuhan. Sakit Tuhan. Sama kayak saya gitu kan. Memang nggak enak. Siapa di sini dibilang kalau diproses sama Tuhan tuh enak? Ada nggak? Ada nggak diproses sama Tuhan enak? Nggak enak, saudara. Saya ngalamin nggak enak. Tapi kalau kita nggak protes, responmu benar sama Tuhan, ya, itu makin cepat. Kalau kita makin banyak protes, ya, prosesnya makin lama. Gitu, saudara. Jadi kalau lagi dibangun sama Tuhan, lagi diproses, lagi dibentuk sama Tuhan, jangan protes. Ikutin aja. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan rancangan yang jahat bagi kehidupan anak-anaknya. Amin. Ya. Cuman pikirannya aja kita yang kok bilang, aduh, gimana sih Tuhan gitu kan. Next, lanjut. Nah, ini saya kasih satu contoh nih, Autograph Tower, kalau saudara tahu itu ada di daerah Tamrin. Ya, tingginya 385 meter. Ini gedung tertinggi di Indonesia, ya. Siapa yang udah pernah kesini itu tiketnya lumayan mahal, saudara. Karena baru opening ya, belum lama, seminggu kemarin kalau nggak salah. Ini butuh waktu yang cukup lama, saudara. Nah, itulah kalau kita lagi diproses ya seperti itu. Butuh waktu yang cukup lama. Slide selanjutnya. Oke, bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Yang pertama, iman dibangun melalui mendengar firman Tuhan. Ada di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya tanya di sini, siapa yang suka SMA setiap hari? SMA, tahu SMA? Suka membaca Alkitab. Sudah baca Alkitab belum tiap hari? Yang sudah baca siapa? Tiap hari nggak boleh bolong-bolong, saudara. Tiap hari baca, angkat tangan. Nanti difoto sama malaikat tuh. Dikirimin giveaway nanti dari surga. Yang baca Alkitab siapa? Nggak apa-apa, saudara. Cimiming baca ya. Nah, Cimiming saya tanya, kalau baca Alkitab diam atau diperkatakan? Diperkatakan. Nah, jadi kalau baca firman tuh jangan diam, saudara. Kalau Anda baca firman tuh diam, aminnya besok pagi, ya kan? Itu kan Roma 10 ayat 17 bilang, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi harus diperkatakan. Kamu ngerti atau nggak ngerti, perkatakan, baca. Nanti suatu saat lagi ketika engkau terbentur dengan pergumulan hidup, masalah hidup, firman itu akan muncul menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Amin. Saya buktikan itu, saudara, bukan omong kosong. Ketika 5 hari ya sebelum saya divonis kanker darah, tanggal 8 Juli saya divonis, tanggal 3 Juli itu saya masih pelayanan waktu itu dengan posisi berdarah-darah, mata berdarah, telinga berdarah, hidung berdarah. Firman muncul tanggal 3 Juli 2022. Itu ada di Mazmur 37 ayat 5. Tahu nggak Mazmur 37 ayat 5 isinya apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan
percayalah kepadanya. Lengkapnya, koma, maka ia akan bertindak atau Tuhan akan bertindak. Itu saya pegang kuat-kuat, saudara. Bayangin, kondisi saya udah berdarah-darah, bro, udah berdarah-darah nih. Udah tinggal tunggu mati. Dikasih firman itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saya tanya, mau milih apa? Percaya atau enggak? Harus percaya. Iya loh, itu udah hidup mati. Tuhan minta saya untuk saya serahkan hidup saya. Terus yang kedua, percaya sama dia. Apapun yang terjadi, percaya aja. Dan buktinya apa? Ya buktinya saya sekarang berdiri di tempat ini. Amin. Semua karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, jangan ragu-ragu, saudara. Tuhan buat sesuatu yang dahsyat buat setiap kehidupan kita. Come on. Ya kan? Ini ada lagunya nih. Nih, firman Tuhan ada lagunya nih. Lagu gini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Nyanyi sama-sama semua. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Ya, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kenapa kok firman Tuhan dikatakan seperti pelita? Ada yang pernah lihat pelita enggak? Lampu pelita yang kecil banget ya, lampu pelita kecil ya. Paling pelita tuh cahayanya cuman segini, semeter lah, ya kan? Kenapa firman Tuhan kok enggak dibilang firman-Mu seperti lampu sorot gitu? Kalau lampu sorot kan kita tahu ujungnya, enggak. Jadi Tuhan mau kita dalam menapaki hari demi hari itu selangkah demi selangkah dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan saya percaya apapun yang Tuhan rencanakan dalam setiap kehidupan kita, itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Dia. Amin. Next, bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Iman dibangun melalui perbuatan. Itu ada di Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman harus diiringi dengan perbuatan. Jadi gini, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah, saat itu bagian saya apa ketika saya divonis, ya saya mau dong dirawat di RS gitu. Jujur kalau ditanya takut nggak? Ya takut lah, siapa sih yang nggak takut? Mana ada orang yang divonis kanker, hore gitu, nggak ada kan ya? Nggak ada bro ya, nggak ada ya? Iya, saya juga takut sama gitu kan, saya juga manusia masih injak tanah gitu. Dan saya percaya itu karena Tuhan memberikan keberanian buat kehidupan saya. Jujur aja saudara, namanya kanker ya. Kanker, tahu kanker? Kantong kering. Kasih tahu kan ini kantong kering. Ya, itu pengobatannya enggak murah saudara, mahal ya, mahal banget gitu loh. Ya, saya waktu dibawa ke Darmais itu jujur aja, ini nanti gimana nih bayarnya gitu kan? Waktu itu saat itu saya masih bekerja saat itu. Ya, tapi saya mulai 2023 saya sudah tidak bekerja di di perkantoran, di sekuler enggak. Saya sekarang full melayani pekerjaan Tuhan, ya. Jadi saya ini pengusaha kayu, tahu kan? Pengusaha kayu saya, kayu salib, saudara. Jadi memberitakan kabar baik kemanapun Tuhan suruh saya pergi. Ya, jujur saya nggak punya asuransi yang swasta itu nggak punya. Saya hanya punya BPJS, ya kan? Tahu nggak BPJS kepanjangannya apa? Ini banyak singkatan-singkatan hari ini. Tahu nggak BPJS apa panjangannya? Ada yang tahu? Apa? Grup A, B, C. Nggak tahu BPJS. Berharap pada Jesus saja. Nah itu BPJS. Kasih tahu kanan kirinya, berharap sama Jesus saja. Itu berharap sama Tuhan Yesus saja saudara. Ya, saya hanya berharap sama Tuhan gitu. Wah biayanya gede banget saudara, saya nggak usah sebutin lah di sini. Tapi saya percaya itu karena penyertaan Tuhan, ya. Karena ini mesti izin Tuhan, ada Tuhan punya maksud buat hidup saya. Ya. Dia sediakan semuanya gitu. Dan bersyukur sampai sekarang saya nggak ada punya utang 1000 perak pun sama siapapun saudara. Ini semua karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kalau mau saksikan banyak, bisa pulang sore ya, bisa pulang. Jadi saya nggak usah saksikan tuh lah ya, terlalu banyak. Poin yang ketiga, bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Iman dibangun melalui masa tunggu. Itu ada di Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu.
Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ya, ini bicara proses. Sekali katakan proses. Kalau lagi diproses jangan protes. Jadi ikutin aja saudara. Memang ada prosesnya. Itu enggak semudah membalikan telapak tangan. Nah, ini ada beberapa contoh iman dibangun mulai masa tunggu. Ini dari firman Tuhan semua saya ambil ya. Nah, itu contoh yang pertama, nanti baca sendiri di rumah ya. Itu ada ayat-ayatnya. Kisah Abraham. Tahu kan Abraham? Bapak orang beriman ya. Di Kejadian 15 ayat 5 sampai 6 itu ya. Ya, waktu itu kan Bapak Abraham dijanjikan akan memiliki keturunan gitu kan. Boro-boro keturunan satu aja ya, nggak ada gitu kan mungkin. Sampai Tuhan bawa dia melihat langit kan. Coba lihat nanti aku buat keturunan banyak yang seperti bintang di langit gitu kan. Satu aja nggak ada. Tapi Abraham setia menanti dan percaya dan akhirnya terjadi digenapi. Dan kita semua nih keturunan Bapak Abraham. Amin. Iya. Contoh yang kedua apa itu? Iman dibangun masa tunggu. Kisah Maria, Marta dan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Nanti baca sendiri ya. Nah, waktu itu kan Lazarus kan meninggal ya. Ya, ini Maria bilang sama Tuhan Yesus, yang kau kasih sakit waktu itu saat itu kan. Sampai Tuhan Yesus bilang gini, penyakit ini tidak akan membawa kematian tapi akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Perkataan itu juga sama. Waktu itu ada hamba Tuhan datang tuh ke rumah ibu saya. Bukan hamba Tuhan terkenal saudara. Jadi saya masih proses menuju ke Darmais. Dia bilang gini, dari depan pintu, penyakit ini tidak akan membawa kematian tapi akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Nah, saya juga nggak ngerti maksudnya apa sih ini gitu. Tapi saya makin ngerti, oh ternyata ini toh maksud Tuhan. Supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan dan ditinggikan melalui apa yang saya alami. Sehingga orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus, akhirnya mereka mengenal dan percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itu maksud Tuhan. Nah, jadi waktu pas kejadian ini Lazarus meninggal itu kan, sampai Tuhan Yesus bilang, nantilah 2 hari lagi saya baru datang gitu. Seperti kayak seolah-olah sengaja. Enggak sengaja. Memang itu Tuhan mau ngajarin ke Maria dan Marta dan juga orang-orang di sana saat itu sudah untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah kuasanya sampai selama-lamanya. Ada yang tahu enggak Lazarus sakit apa saudara? Ada yang tahu enggak Lazarus sakit apa sih? Ada yang tahu enggak? Di Alkitab sih memang enggak ditulis Lazarus sakit apa. Waktu saya meninggal saya juga nggak ketemu sama si Om Lazarus. Kalau saya ketemu saya tanya, Om sakit apa Om gitu. Tapi saya nggak ketemu sama dia. Ini tafsiran aja ya. Jadi sakitnya itu Lazarus disebutnya sepsis saudara. Sepsis itu peradangan di organ-organ vital tubuh. Contoh mungkin kayak jantung, mungkin otak gitu kan, lambung. Yang akan mengakibatkan yang bersangkutan akhirnya meninggal. Nah seperti itu saudara. Oke. Iman dibangun melalui masa tunggu. Yang ketiga, contoh yang ketiga, kisah Bartimeus yang buta ya. Bartimeus buta akhirnya dipulihkan, dicelikan matanya sama Tuhan. Nanti baca sendiri ya. Contoh yang keempat, kisah perempuan 12 tahun pendarahan. Itu Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Tahu ya, perempuan 12 tahun pendarahan yang di Alkitab itu kan, sampai dia bilang, asalku jamah saja ujung jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Itu nggak nyentuh Tuhan tuh. Asal puja sama ujung jubahnya, aku akan sembuh gitu loh. Dan luar biasa, perempuan ini mendapatkan kesembuhan. Bayang 12 tahun pendarahan. Kita mundur ke masa lalu. Seorang perempuan yang sakit pendarahan, pasti darah keluar terus. Otomatis pasti dia akan lemas ya, badannya lemas ya. Itu kan di situ Tuhan dikerumuni banyak orang. Ketika dia mau datang mendekati Tuhan, keinjak nggak nih perempuan? Injak ya? Pasti keinjak, nggak mungkin enggak gitu kan. Tapi dia berjuang, ada effort. Karena perempuan ini mendatangi Tuhan dengan iman yang benar. Dia bukan hanya ingin mendapatkan kesembuhan, tapi dia mau mengenal siapa sih Tuhan yang saya sembah ini. Apakah dia benar Allah yang hidup. Jadi dia ingin mengenal dan mengalami Tuhan secara penuh dan utuh. Nah itulah esensi kekristenan saudara. Nah jadi waktu pas dia merangkak gitu mungkin ya, mau mendekati Tuhan Yesus, kan orang-orang di sekeliling Tuhan Yesus banyak tuh. Yang sentuh-sentuh dia ya kan, banyak kan. Pertanyaannya, ada yang sakit nggak di antara orang-orang itu? Ada yang sakit nggak? Pasti ada yang sakit. Pertanyaan saya lagi, kenapa mereka nggak sembuh? Padahal udah nyentuh Tuhan loh. Ya kan? Why? Kenapa nggak sembuh? Sampai waktu itu kan waktu pas disentuh ujung jubahnya sama perempuan itu,
Dia bilang ada kuasa yang keluar dari tubuhku, kata Tuhan gitu. Siapa yang menyentuh saya? Sampai muridnya bilang, guru dari tadi banyak yang sentuh engkau. Banyak kan. Itu gambaran orang Kristen kita mungkin zaman now nih 2025. Datang kepada Tuhan hanya ingin mengharapkan kesembuhan. Datang kepada Tuhan hanya ingin mendapatkan mujizat. Datang kepada Tuhan hanya ingin mendapatkan terobosan kemenangan. Saya tanya, boleh nggak minta kesembuhan mujizat? Boleh nggak, Pak? Boleh ya? Minta berkat seminggu boleh nggak sama Tuhan? Boleh, nggak dosa, nggak salah. Tapi jangan berhenti cuman sampai di situ, saudara. Jangan. Aduh, kalau bicara kesembuhan mah gampang lah buat Tuhan. Saya nggak perlu sampai berdarah-darah, saudara. Tapi memang ada proses yang harus saya alami, saya lalui. Saya jalani, saya juga dibentuk gitu loh. Yang Tuhan mau tuh kita ngalamin dia, ya, kenal dia dengan utuh dan penuh, gitu, ya. Semakin hari itu semakin melekat sama Tuhan, bukan dekat ya, kasih tahu kanan kiri, melekat sama Tuhan. Kalau dekat itu contohnya nih, saya dekat sama bro ini, jaraknya bisa segini dekat, bisa segini dekat. Tapi kalau melekat kan saya nempel sama dia, gitu, pelukan gitu ya, gitu. Yang utama kita melekat sama Tuhan, ya, karena dia kan pokok sumber kehidupan. Ada lagunya tuh, mungkin saudara tahu nggak lagu ini? Ini lagu sekolah minggu nih. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sekolah minggu semua kan? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, tepuk tangan buat adik-adik semua. Iya, Yesus pokok kita cara melekat, saudara, melekat. Kasih tahu sekali kanan kirinya, melekat sama Tuhan. Ya, saya percaya kita semua ini disayang loh sama Tuhan. Saudara percaya nggak kalau disayang sama Tuhan? Berapa banyak yang percaya kalau disayang sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Biar difoto sama malaikat, jangan turun tangan dulu. Nah, biar difoto nih. Semua ya. Percaya kan disayang sama Tuhan Yesus? Saya tanya boleh? Berapa banyak yang sayang sama Tuhan Yesus? Ayo, yang sayang sama Tuhan Yesus? Kita semua. Nanti dulu, jangan turun tangan dulu, biarin, angkat tangan sekali olahraga ya. Nah, sayang kan sama Tuhan Yesus? Saya tanya sekali lagi, kalau kita semua sayang sama Tuhan Yesus, siapa yang mau ketemu sama Tuhan Yesus? Nah, lo kok makin dikit? Tadi katanya sayang, tadi katanya Tuhan Yesus sayang sama kita. Kok makin dikit? Saya tanya sekali lagi nih, apa mungkin kurang jelas suara saya? Siapa yang mau ketemu sama Tuhan Yesus? Ya, janji ya, semua mau ketemu sama Tuhan Yesus, di foto nih udah nih, catat malaikat nih ya. Enak saudara, tenangnya saya punya kenalan orang dalam di sana, aman saudara. Mau ya ketemu sama Tuhan Yesus ya. Nah, waktu saya masuk di ruang ICU, tau kan ICU kan? Tahu nggak ICU hurufnya apa? I, C, U. Kalau kita aja pelan-pelan apa? I, C, U. Saya berjumpa dengan engkau, saya berjumpa dengan Tuhan. Jadi saudara kalau mau ketemuan Tuhan Yesus, masuk ruang ICU. Ya. Nah, saya kerjain. Nah. Enggak harus kayak gitu juga, enggak. Itu saya aja ya. Saudara enggak usah ya. Di sini ada yang udah pernah masuk ruang ICU belum dirawat? Ibu pernah? Sakit apa waktu itu? Operasi. Apa? Oh, infeksi perut. Udah lama operasinya? 2015 ya. Jadi masuk ruang ICU berapa hari waktu itu? Oh, lama, berapa hari? Oh, ingat lagi. Kalau saya waktu itu 12 hari ya di ruang ICU. Enak nggak di ruang ICU? Enak? Nggak enak? Nggak enak ya? Ibu boleh bawa handphone nggak di ruang ICU itu? Nggak boleh kan? Ya, kalau saya boleh. Jadi Tuhan mau saya dokumentasiin tuh, bagiin ke saudara-saudara mungkin ada yang terkena kanker darah kan, memberikan kekuatan buat mereka semua. Nggak boleh saudara kalau di ruang ICU. Saya keliling kemana-mana, kebanyakan nggak boleh ya. Oke, lanjut.
iman dibangun. Oke, bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Yang poin yang keempat, iman dibangun melalui pencobaan. Itu ayatnya ada di Ayub ya. Ayub 1 ayat 7 sampai 12, Ayub 2 9 10, Ayub 42 ayat 5. Ya. Bayangin saudara, Ayub nih kan orang yang paling saleh nih kata firman Tuhan di muka bumi ini. Ujuk-ujuk tiba-tiba gitu kan. Dia ladangnya kebakar ya kan. Terus anak-anaknya meninggal, terus dia sendiri sakit itu gatal-gatal sampai digaruk-garuk pakai beling katanya gitu kan, kata-kata firman Tuhan kan. Dia juga mungkin kaget sebagai manusia, loh kok tiba-tiba saya ngalamin kayak gini gitu kan. Jadi singkat cerita nanti baca sendiri ayatnya, waktu itu kan iblis lagi datang nih, biasa iblis kan suka keliling-keliling gitu kan. Ditanya sama Tuhan, "Hai, dari mana kamu?" Ini pakai bahasa saya. Terus iblis jawab, "Biasa, saya lagi keliling mencari orang yang dapat aku telan," gitu kan. Terus kata Tuhan, "Coba lihat hambaku Ayub," gitu. "Ah, jelas aja Tuhan, kau pagari dia dengan pagar perlindunganmu." Ya udah, saya cabut ya pagar perlindungan saya. Asal jangan kamu utik-utik nyawanya. Dan akhirnya tiba-tiba langsung begitu si Ayub tuh. Kasihan banget gitu kan. Salah apa gue gitu kan. Akhirnya terjadi dia ngalamin seperti itu. Dan dia akhirnya dipulihkan sama Tuhan. Ya, sampai dikatakan dalam kitab Ayub dikatakan gini, dari kata orang aku mengenal dia, sekarang aku sendiri melihat wajahnya, dibilang itu. Ayub seperti itu saudara. Akhirnya dipulihkan sama Tuhan, ya. Bahkan jauh lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Nah ini, jadi iman kita dibangun melalui pencobaan. Jadi memang ada pencobaan-cobaannya, memang seizin Tuhan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, ingat aja gini saudara, kalau kita mengalami pergumulan dalam kehidupan ini, percayalah itu semua ada batas waktunya saudara. Ada expirednya. Pernah kita makan makanan instan? Pernah semua dong, ya kan? Pasti di bungkusnya itu ada expired kan? Tanggal, bulan, tahun kan? Sama pergumulan hidup kita juga ada expirednya. Gak akan selamanya engkau akan terpuruk. Syaratnya cuma satu, responmu harus benar. Kalau engkau lagi diproses, tadi saya bilang, jangan Nah, kebanyakan kita suka protes kan ya? Ya, jangan protes ya, ikutin aja. Kalau kita ada dalam tangan Tuhan tuh pasti aman saudara. Pasti aman, kasih tahu kanan kirimu. Kalau dalam tangan Tuhan pasti aman. Tapi pastikan kamu ada dalam tangan Tuhan, bukan tangan setan. Dalam tangan Tuhan kau pasti aman saudara. Apapun yang kau hadapi, apapun yang kau alami, dia pasti pegang kendali saudara. Kau nggak akan dibiarkan tuh sendiri, nggak akan saudara. Buktinya ini saya buktinya gitu. Tuhan nggak pernah tinggalkan kita, itu aja. Karena waktu pas tanggal 6 September waktu pas Tuhan Yesus datang menjumpai saya, ya, dia bilang, aku akan menyertai engkau, aku akan melengkapi engkau gitu. Tuhan Yesus bilang seperti itu saudara. Percaya aja saudara, katakan percaya saja, ya percaya saja. Poin yang terakhir, nah, biasanya happy semua nih ya. Bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Iman dibangun melalui pertolongan Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Kalau Tuhan sudah tolong kita di masa lalu kita, Tuhan yang sama juga tolong kita di saat ini dan masa yang akan datang. Dia Alfa dan O. Apa yang disebutkan firman-Nya ya dan A, itu semuanya pasti akan tergenapi dan terjadi saudara. Ya, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tidak terlalu kecepatan, tidak kelamaan, ya, tapi tepat. Terkadang kan manusia maunya cepat-cepat ya Bugum ya. Mau cepat-cepat. Oh, lama banget sih, lama banget. Ini. Oh, saya jadi ingat. 2 minggu yang lalu saya baru pelayanan dari Jogja. Ini true story saudara. Semoga orangnya dengar gak apa-apa. Nah jadi dia lihat saya